Halo Ikhwa, bagaimana sih keseruan Ramadan di negerimu? Yuk simak hanya di Al Iman TV, Ramadan di negeri orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, perkenalkan, nama saya Tegar. Saya berasal dari Semarang. Saya merupakan mahasiswa teknik elektro di salah satu universitas di Jerman. Saya sudah tinggal di Jerman sejak tahun 2015 akhir, Desember 2015. Dan alhamdulillah dari situ selama 6 tahun terakhir kurang lebih saya menjalani bulan Ramadan di negeri orang ini. Dan tentunya banyak pengalaman bulan Ramadan di sini yang berbeda dengan pengalaman berpuasa di bulan Ramadan di Indonesia tentunya. Dan insya Allah dalam video ini saya akan menampilkan sedikit gambaran tentang atau gambaran kegiatan saya selama 1 hari di bulan Ramadan, dan insya Allah memberikan wawasan untuk teman-teman sekalian bagaimana situasi dan kondisi umat muslim yang berpuasa di bulan Ramadan di negeri orang ini. Semoga video ini bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu suasana sahur untuk di Jerman. Sekarang waktu menunjukkan pukul 3:11. Ya, hari ini subuh sekitar pukul 3:25. Tadi bangun sahur sekitar pukul 2:30 dan mempersiapkan diri untuk sahur. Dan sekarang menuju dapur untuk menyantap santapan sahur, insyaallah. Nah, ini sahur kita malam ini. Alhamdulillah ada roti, ada sosis, kurma, sisa buka kemarin ada beberapa buah, dan ada beberapa selai. Ya, alhamdulillah tadi sudah sahur. Waktu menunjukkan sekarang pukul 3:33. Dan ya, biasanya tentunya setelah sahur kita salat subuh, lalu mungkin ya sambil menunggu syuruk kita lakukan amalan-amalan lain. Dan syuruk hari ini itu sekitar pukul 5:30. Dan mungkin kebiasaan muslim di Jerman itu karena memang sahurnya sangat dini dan malamnya juga sangat singkat ketika selesai sholat tarawih. Jadi orang-orang biasa mulai tidur itu sekitar pukul, atau selesai tarawih itu sekitar pukul 11:30, jam 12. Jadi setelah itu baru tidur, dan sudah 2:30 pagi sudah bangun lagi. Jadi sekitar 2 jam tidur. Maka kebanyakan umat muslim tidur lagi setelah sahur atau setelah sholat subuh sampai pagi memulai kegiatan lagi, kerja atau kuliah atau kegiatan yang lainnya. Jadi saya juga biasanya setelah sholat subuh, setelah syuruk itu tidur lagi secukupnya sampai mulai kerja nanti insyaallah jam 9 pagi. Ya, salah satu kegiatan rutin umat muslim di bulan Ramadan di Jerman ini juga salah satunya adalah kajian-kajian atau ta'lim di masjid-masjid. Ya, ada beberapa masjid di Berlin ini tempat saya tinggal yang memang rutin mengadakan kajian-kajian di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Cuman ya karena pandemi COVID ini
qadarullah masjid-masjid tidak diperbolehkan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengundang kerumunan. Jadi ya sebagai gantinya kajian-kajian kita dapatkan secara online, dan alhamdulillah di Jerman ini ada organisasi atau komunitas yang mengorganisir kajian-kajian tersebut secara rutin dan online, dan tetap dengan begitu ilmu bisa didapatkan. Ya, salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh umat muslim di Jerman ini ketika bulan Ramadan juga buka bersama di masjid. Jadi beberapa masjid di Berlin atau beberapa masjid di Jerman ini mereka juga sama dengan di Indonesia menyediakan buka bersama iftar di masjid. Dan ini yang dilakukan beberapa masjid-masjid di tahun-tahun sebelum pandemi Covid. Jadi masjid menyediakan makanan untuk iftar dan umat muslim berkumpul di sana dan berbuka bersama di masjid. Ya, tentunya dengan Covid ini tidak bisa mengadakan iftar bersama di masjid atau buka bersama di masjid. Jadi sebagai gantinya salah satu masjid di Berlin ini, Masjid Indonesia di Berlin, mereka menyediakan makanan untuk dibagikan setiap hari Sabtu di bulan Ramadan ini untuk jamaahnya. Dan beberapa masjid lain juga melakukan hal yang sama, bahkan di beberapa kota lain ada yang memang setiap hari mereka menyediakan makanan untuk dibagikan. Intinya kami berbuka puasa sekitar pukul 8:30 malam atau 9:45. Dan kita berbuka puasa dan kemudian menunggu sampai waktu Isya sekitar 1,5 jam setelahnya, sekitar pukul 10:15. Kita memulai sholat Isya, dan setelah sholat Isya kita memulai ibadah sholat tarawih. Di tahun-tahun sebelumnya sholat tarawih biasa dilakukan di masjid dan tidak ada batasan apapun. Namun tahun ini ya karena kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah untuk menangani pandemi ini, ada batasan-batasan yang memang harus kita terima ketika menjalani sholat tarawih. Salah satunya adalah kita harus mendaftar jika memang ingin berniat untuk melakukan sholat tarawih di masjid. Tujuannya agar memang data kita tercatat, dan jika terjadi apa-apa mudah untuk melacak dan mengambil langkah selanjutnya. Nah, intinya kita malam itu sholat tarawih, ada sekitar 10 orang yang datang malam itu. Dan ya kita melakukan kegiatan-kegiatan malam sampai sahur, sampai fajar. Dan kita sahur di masjid juga dengan bekal kami masing-masing. Dan ya setelah fajar setiap orang kembali ke rumah masing-masing. Dan ya seperti itulah kurang lebihnya kegiatan di malam sampai pagi. Ya ini sekarang sekitar jam 5 pagi. Kita barusan pulang dari Masjid Indonesia. Jadi semalam kita buka puasa di masjid. Sayang sekali semalam lupa untuk buat video ketika kita buka puasa. Ketika tarawih juga karena kondusif, jadi nggak sempat terfikirkan untuk bikin video. Cuman alhamdulillah semalam kita berkesempatan untuk tinggal di masjid selama semalam. Dan ini kita perjalanan pulang jam 5 pagi. Dan alhamdulillah hari ini karena saya kebetulan juga shift siang kerjanya, jadi pagi ini bisa tidur insyaallah. Sampai rumah mungkin sekitar 20 menit lagi sampai rumah insyaallah. Udah. Ya, itulah gambaran atau ringkasan keseharian saya di bulan Ramadan di Jerman ini. Tentunya banyak kegiatan lain yang belum sempat saya masukkan ke dalam video ini karena keterbatasan saya, dan banyak suka duka lainnya yang umat muslim rasakan ketika menjalani bulan puasa di Jerman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa nih suka dukanya berpuasa Ramadan di Jerman jika dibandingkan dengan puasa Ramadan di Indonesia? Untuk sukanya di Jerman karena lagi COVID ini kan, jadi lockdown, orang lebih banyak di rumah, aktivitas di rumah. Jadi kalau buat saya pribadi, saya lebih produktif, saya bisa ngerjain proyek-proyek saya, terus bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain. Kalau buat dukanya, ya karena
keluarga di Indonesia kan ya, jadi ya paling cuman bisa ketemu lewat video call atau telepon doang gitu. Apa kegiatan sehari-hari di bulan Ramadan ini yang sering dilakukan umat muslim di Jerman, yang biasa dilakukan umat muslim di Jerman? Aktivitas khusus Ramadan maksudnya? Ya, kegiatan-kegiatan program, apakah ada program-program khusus di bulan Ramadan atau? Ya mungkin kalau program khusus ya nggak jauh beda kayak di Indonesia ya, kayak misalnya buka ya karena COVID jadi buka bersama jadi nggak ada, tapi kita ada pembagian iftar gitu dari KBRI sendiri tiap Jumat insya Allah, terus kalau dari masjid insya Allah ada tiap Sabtu. Kurang lebih gitu sih kalau buat kegiatan tarawih. Ya karena lagi lockdown lagi-lagi jadi jumlah yang bisa tarawih dibatasi. Ada nggak kesulitan khusus ketika berpuasa Ramadan di Eropa? Kesulitan khusus ya mungkin kalau buat yang kerja ya, khususnya aku dengar ya mereka nggak ada keringanan gitu ya, kerja ya tetap kerja seperti biasa gitu. Kalau waktu summer Ramadan ya mungkin panasnya lebih ini, terus kalau bisa di rumah karena di luar rumah tuh godanya lebih banyak waktu summer. Terus ya alhamdulillah buat tahun ini Ramadan lebih di awal tahun gitu, maksudnya di awal tahun kalender Syamsiah gitu, jadi masih relatif dingin. Ya tapi itu juga lagi-lagi tantangan juga karena kita perut kosong, jadi nggak ada yang dibakar sehingga tubuh jadi merasa lebih dingin gitu daripada orang kalau biasa mengkonsumsi makanan gitu. Baik, jazakallah khairan Haris. Terima kasih atas interviewnya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan ya, semoga video ini menambah wawasan teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Dan semoga menambah rasa syukur teman-teman yang berpuasa di Indonesia dengan segala kenikmatan yang ada di sana. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan di negeri orang.